Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana menjatuhkan 10 tahun hukuman penjara dan denda 1 miliar kepada terdakwa pemilik narkoba jenis ganja. Pemda Kabupaten Manokwari Selatan berkomitmen menciptakan atlet-atlet berprestasi. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana menjatuhkan 10 tahun hukuman penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada terdakwa pemilik narkoba jenis ganja yakni HT alias Hebroni. Terdakwa saat pembacaan putusan tidak didampingi kuasa hukum. Meski sejak awal perkara ini berjalan, Majelis Hakim telah menyediakan kuasa hukum, namun terdakwa menolak dengan alasan akan menghadapi perkara yang dilakukannya sendiri. Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Dinar Pakpahan, melalui Humas Yudita Trisnanda kepada wartawan mengatakan, vonis yang dijatuhkan lebih berat dari dakwaan penuntut umum yakni 8 tahun penjara. Dibacakan putusan atas terdakwa Hebron Talahatu. Putusan hari ini dibacakan oleh Majelis Hakim dan putusan dijatuhkan pada diri terdakwa itu sesuai dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika sesuai dengan dakwaan primer penuntut umum. Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Putusan tersebut lebih berat 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk terdakwa dan penuntut umum hari ini menyatakan pikir-pikir selama 7 hari dan apabila tidak menyatakan sikap maka dianggap menerima putusan. Perkara ini bermula saat Satuan Res Narkoba Polres Kaimana berhasil mengamankan seorang pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis ganja berinisial HT. Pelaku diamankan polisi karena diduga memiliki narkoba di Jalan Cendrawasih, Kaimana. Dalam operasi penyakit masyarakat atau Pekat 1 Mansinam tahun 2022 pada Maret hingga April 2022 lalu. Pantauan wartawan di Pengadilan Negeri Kaimana usai menjalani sidang terdakwa langsung dibawa ke Rutan Kaimana untuk menjalani masa kurungan sesuai vonis pengadilan. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat mengabarkan. Pemirsa, Sekda Nathaniel D. Mandacan ingatkan agar ASN harus masuk kantor dan jangan biarkan kantor kosong agar kinerja para pegawai dapat meningkat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel D. Mandacan pada apel gabungan Senin 11 Juli 2022. Dengan pesan yang halus serta berbau humor, namun memiliki makna yang mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara agar rajin dalam bekerja melayani masyarakat di Papua Barat. Berikut ini adalah pesan Nathaniel D. Mandacan bahwa kehadiran pegawai sudah banyak, namun masih banyak juga pegawai yang tidak hadir mengikuti apel. Tetapi hal tersebut tidak apa menurutnya. Kemungkinan ada yang sakit, ada yang antar anak ke sekolah, dan juga masalah transportasi. Diingatkan yang penting ada aktivitas di kantor gubernur, jangan sampai kosong, nanti roh jahat dan juga binatang yang berkantor di kantor gubernur. Apel kita kelihatan banyak, tapi yang tidak hadir juga banyak. Tapi tidak apa-apa, itu mungkin karena mereka ada yang sakit, pagi bangun tetapi ada gangguan. Kemudian juga ada yang mengantar anak, motor, dan berbagai hambatan. Tapi kita berharap tidak seperti ini untuk hari Jumat maupun hari Senin yang akan datang. Bisa bergantian, jadi yang hari ini apel boleh tidak masuk apel besok, dan yang tidak masuk apel. Begitu. Ya, yang penting kantor gubernur ini ada orang. Jangan sampai tidak ada orang. Seperti yang saya bilang dulu kan, apa? Pasti ada yang ingat.
Hah? Ya, waktu udah masuk ini kantor-kantor bisa setan masuk. Percaya atau tidak, itu akan ada. Ya, jadi perlu GD itu harus kita isi duduk. Jangan sampai ruangan kosong. Ya, percaya tidak percaya itu bisa terjadi. Karena ini kan dekat hutan. Tempat di sini itu tempat pembunuhan banyak orang dulu. Jadi saya berharap kantor sudah dibuat, manusia harus masuk. Kalau tidak binatang yang masuk. Tempati. Itu ingat nanti 10 tahun ke depan mungkin sudah pensiun ya. Lebih lanjut disampaikan, kita kerja sesuai dengan tugas ASN. Kadang di atas dan juga di bawah. Ketika kita ada di bawah, jangan mengeluh dan bikin gerakan tambahan. Berilah kesempatan kepada pegawai yang lain, karena ASN adalah abdi negara, siap ditempatkan di mana saja. Mari kita kerja sesuai dengan panggilan tugas kita, kehadiran kita. Kita kerja ini bagaikan apa? Oh, tidak ada yang ingat ya. Kepala-kepala OPD. Kita kerja ini bagaikan roda yang berputar. Hari ini ada di atas, besok ada di tengah, kemudian ada di bawah. Ketika ada di bawah, jangan mengeluh. Ya, bertindak yang macam-macam. Berilah kesempatan kepada yang lain untuk bisa menikmati hal yang kita nikmati, rasakan sebelumnya. Gitu. Kan kita dipanggil tempatkan tempat yang baik, yang menyenangkan kita maupun tempat yang tidak menyenangkan. Panggilan tugas. Hal lain yang diingatkan, kita sekarang di bulan 7 kepada OPD teknis dan juga OPD lainnya agar pekerjaan di setiap OPD dapat terus dilakukan untuk meningkatkan daya serap APBD tahun 2022. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. 46 orang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa dinilai terbaik dalam menurunkan angka stunting tahun 2021. Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan masuk dalam 17 provinsi terbaik. Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat atas kinerja terbaik menurunkan angka stunting tahun 2021. Plakat penghargaan diterima Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat dan C. Sangkek. Kemudian diserahkan kepada Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandecan saat apel gabungan Senin 11 Juli 2022. Dan C. Sangkek, Kepala Bapeda Papua Barat mengatakan, penghargaan yang diberikan terkait penurunan angka stunting, di mana Papua Barat termasuk salah satu dari 17 provinsi terbaik di Indonesia. Provinsi Papua Barat melakukan penilaian kinerja 8 konvergensi percepatan penurunan stunting pada tahun 2021. Percepatan penurunan stunting, 8 langkah ya. Nah itu yang kita lakukan di tahun kemarin, tahun yang lalu kinerja itulah yang memberi merekomendasikan kita dinilai oleh pusat bahwa kita terbaik. Provinsi 17 itu kita salah satu. Yuk. Kemudian yang kedua, dari 13 kabupaten kota itu dari penilaian yang kita lakukan, 3 terbaik Provinsi Papua Barat juga dari 47 kabupaten kota. Nah itu Fafak nomor 1, kemudian Raja Ampat dan Maibrat. Nah itu sudah salah satu kita mulai melakukan percepatan penurunan stunting melalui 8 langkah konvergensi itu. Kerja keroyok antar provinsi, antar sektor. Jadi stunting itu kan dulu orang pikir itu gagal tumbuh itu ada di masalah kesehatan saja. Itu setelah itu bukan kesehatan saja. Ada PUPR ada di situ, pangan ada di situ, energi juga ada di situ, Infokom juga ada di situ. Jadi semua jadi multisektor. Bukan saja provinsi, dari 47 kabupaten kota se-Indonesia, ada 3 kabupaten di Papua Barat yang mendapat penghargaan terbaik di tingkat Papua Barat, yaitu Fafak, Raja Ampat, dan Maibrat. Diakui bahwa tahun 2022, kasus stunting cukup tinggi,
Untuk tingkat nasional 22,4%, sedangkan Provinsi Papua Barat 26,2%. Karena itu, target pada tahun 2022 turun 19% dan 2023 bisa turun lagi hingga 16% angka kasus stunting. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, Senin pagi melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Manokwari. Senin pagi 11 Juli 2022, penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, didampingi para asisten dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, lakukan kunjungan kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari, dan hal ini merupakan kunjungan perdana. Kedatangan penjabat Gubernur Papua Barat disambut Bupati Manokwari, Hermus Indou, dengan tarian Tumbuh Tanah. Bupati Manokwari, Hermus Indou, pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada penjabat gubernur yang telah mengunjungi Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten yang pertama dalam kunjungan kerjanya ke pemerintah tingkat kabupaten di Papua Barat. Gubernur Provinsi Papua Barat, dan saya kira kunjungan ke Manokwari adalah kunjungan perdana dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Kita mendapatkan prioritas dari Bapak penjabat gubernur untuk beliau turun langsung kepada kita semuanya untuk bisa mendengar dan juga bisa menyerap apa yang menjadi keluhan tapi juga aspirasi pembangunan di daerah ini, dan tentu ke depan kita bisa mempersatukan pemikiran dan juga visi bersama-sama. Untuk itu, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak penjabat gubernur yang tentu dengan kerendahan hati yang luar biasa dan penuh kasih kepada kami Manokwari, dan bisa berkenan hadir pada pagi hari ini untuk bisa bersama-sama dengan Forkopimda, jajaran pemerintah daerah Kabupaten Manokwari pada pagi hari ini. Selain mengucapkan ucapan selamat datang kepada penjabat gubernur, di hadapan penjabat gubernur tamu undangan yang hadir, Bupati Hermus Indou juga memaparkan beberapa program pembangunan strategis di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi dan juga kota peradaban di tanah Papua. Mendengar paparan program pembangunan yang disampaikan Bupati Manokwari, penjabat gubernur dalam sambutannya menyampaikan kehadiran pemerintah provinsi di Kabupaten Manokwari tentu akan mengkolaborasikan program-program yang telah terencana dengan baik dan segera membentuk tim kerja sehingga apa yang menjadi program pemerintah provinsi dan kabupaten dapat terlaksana. Waktu agak panjang karena jujur tadi yang Bapak Bupati sampaikan. Kita semua ini ada untuk Manokwari dan Manokwari ada untuk kita semua. Berarti mbak-mbak yang di depan saya ini jangan pikir datang untuk dengar saja, tapi ini saya akan minta kolaborasi antara kita di provinsi dengan bapak-bapak yang ada di samping ini. Nah, kita ini sudah jembatan awal, kita kolaborasi. Bagaimana konsep Bapak Kepala Bapeda, Bapak Kepala Badan Keuangan, Bapak Kepala Dinas yang ada di provinsi dielaborasi dengan yang ada di konsep Bapak Bupati dan jajaran. Ya, pertemuan ini gitu. Berarti kita bentuk tim percepatan. Kenapa Bapak dan saya, Bapak Bupati dan jajaran hadir untuk itu? Tentunya untuk menjawab semua pikiran dan harapan mulai dari rakyat itu sendiri dan kita yang ada di sini dan juga pemerintah pusat sehingga bisa terjawab satu, dua dan seterusnya. Ya, jembatan itulah yang kita mau sambungkan hari ini antara kita ada di provinsi dengan berbagai program strategi yang kita sudah punyai.
Dengan berbagai program pembangunan yang dipaparkan oleh Bupati Manokwari, penjabat gubernur menyampaikan jika dirinya hadir di Kabupaten Manokwari untuk belanja masalah. Untuk itu, kepada seluruh pimpinan OPD harus mensinkronkan program OPD tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, Waterpau juga menyampaikan, untuk mengetahui keadaan masyarakat di kampung atau daerah pinggiran, pemerintah daerah harus melakukan kunjungan atau belusukan, sebab pemerintah adalah pelayanan masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo menegaskan agar disiplin pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari harus menjadi perhatian bersama. Hal ini disampaikan Bupati Hermus Indo dalam apel bersama di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari Senin pagi 11 Juli 2022. Dalam amanatnya, Bupati menyoroti tentang kedisiplinan pegawai. Mengingat disiplin pegawai bukan hanya dilihat dari kerapian pegawai dalam berpakaian, namun kehadiran juga sangat dibutuhkan. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal bagi kita semua. Tentu ini menjadi pedoman bagi kita di dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dan juga pelayanan bagi seluruh masyarakat kita di Kabupaten Manokwari. Sebagaimana biasanya disiplin pegawai, saya berharap ini menjadi perhatian kita. Jadi disiplin pegawai yang kita terapkan tidak hanya terkait dengan pakaian, tetapi juga tingkat kehadiran kita, terutama seluruh aparatur sipil negara di semua OPD. Ya, saya berharap bahwasanya disiplin kita diukur dari tingkat kehadiran kita di kantor. Biasanya kehadiran ini ditentukan oleh banyak faktor juga, selain kesadaran diri kita sendiri. Tetapi biasanya banyak pegawai di kantor yang menjadi pegawai pengangguran. Dalam mengukur tingkat kedisiplinan pegawai, Bupati juga berharap agar para pimpinan OPD dapat memberikan kesempatan kepada stafnya untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan tidak mengambil alih semua tugas. Hanya banyak pegawai di kantor yang menjadi pegawai pengangguran, begitu. Dia ke kantor tapi tidak ada aktivitas, tidak ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan kepada seluruh pegawai secara hierarki, baik dari pejabat eselon 2 kepada eselon 3, eselon 3 kepada eselon 4 dan seterusnya, eselon 4 kepada para staf. Biasanya semua tugas kadang dimonopoli oleh kita pimpinan di atas. Seolah kita di kantor itu hanya kita yang tahu bekerja dan orang lain di kantor itu tidak tahu kerja. Nah, tugas kepemimpinan kita di setiap kantor atau dinas yang kita pimpin, kita harus menjadikan diri kita sebagai kepemimpinan yang mampu memberdayakan, yaitu bisa memberikan penguatan kapasitas kepada semua orang yang bekerja dengan kita, transfer knowledge dan juga pengetahuan atau pengalaman-pengalaman dari kita. Kita juga perlu menerapkan proses pembelajaran bersama. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang butuh diskusi, perlu dikerjakan secara bersama. Kapasitas dan pengetahuan staf tidak akan pernah terbentuk sepanjang pimpinan pada instansi tidak mau mentransfer ilmu kepada stafnya. Bupati Hermus berharap setiap pemimpin OPD dapat menjadi pemimpin yang efektif di setiap instansi masing-masing dan mampu memberdayakan seluruh staf. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa dalam kedisiplinan pegawai staf pada setiap OPD juga harus meminta petunjuk dan arahan dari pimpinan dalam menjalankan tugasnya. Sebab tugas pemerintah akan jauh lebih efektif jika dikerjakan secara bersama. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Sementara itu pemirsa, agar pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Manokwari berjalan dengan baik, Bupati Manokwari Hermus Indo harapkan daya serap dan pelaksanaan anggaran belanja daerah harus segera dilakukan. Daya serap dan pelaksanaan anggaran belanja daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuhnya perekonomian daerah. Oleh sebab itu, Bupati Manokwari Hermus Indo dalam arahannya pada apel pagi tadi di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari menyampaikan bahwa daya serap anggaran dari seluruh kegiatan harus dilakukan guna mendorong seluruh aktivitas perekonomian daerah. Ya, saya ingin tegaskan terkait dengan daya serap dan juga pelaksanaan anggaran kita di pemerintah Kabupaten Manokwari. Nah, kita berharap daya serap dari seluruh kegiatan kita tetap harus kita laksanakan. Kenapa? Karena belanja daerah harus bisa kita laksanakan untuk mendorong efektivitas dari seluruh aktivitas perekonomian daerah kita. Kalau belanja pemerintah daerah tidak bisa kita laksanakan, maka tidak ada uang yang beredar di masyarakat. Nah, kalau tidak ada uang yang beredar di masyarakat, percaya pendapatan masyarakat pun tidak akan pernah, atau konsumsi masyarakat pun tidak akan pernah dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, karena itu belanja daerah itu menjadi faktor utama untuk menentukan bagaimana tingkat peredaran uang di masyarakat dan juga masyarakat bisa mampu memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi kita di daerah itu juga bisa berdampak atau bertumbuh secara positif. Bupati dengan tegas menyampaikan bahwa untuk belanja daerah tetap dilakukan sesuai dengan realisasi anggaran dan tidak menggunakan sumber anggaran lain. Hal ini tentu bertujuan untuk penertiban administrasi dan tertib tata kelola keuangan pemerintah daerah. Nah, khusus untuk belanja daerah ini, saya tekankan bahwa realisasi belanja itu tetap dilaksanakan berdasarkan sumber pendapatan yang ada. Jadi kita tidak silang menyilang untuk kemudian mengambil sumber dana A untuk membiayai kegiatan sumber dana B. Tidak bisa. Ya, saya tegaskan untuk, jadi kalau ada SP2D sudah diproses tapi di kasda kita itu belum ada sumber uang itu yang masuk, ya tinggal di situ. Ya, kita tidak memakai sumber dana lain untuk membiayai kegiatan lain. Ini menyebabkan ketekorantas yang luar biasa dan ini nanti kita yang susah. Ya, kita yang susah. Jadi kepada seluruh masyarakat yang dilayani juga diberikan penjelasan baik. Jadi kalau mereka punya proposal atau kegiatan atau tagihan-tagihan yang masuk, diberikan pemahaman bahwa Bapak Ibu kita tunggu sampai dengan uang dari sumber dana ini masuk. Bupati juga berpesan agar organisasi perangkat daerah dapat memberikan pengertian kepada masyarakat dalam pelaksanaan anggaran daerah harus sesuai dengan keadaan keuangan daerah. Selain itu, penyaluran keuangan daerah harus tepat sasaran dan fungsi sehingga tidak menjadi beban bagi pemerintah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, DPW Garnita Malahayati Nasdem Papua Barat siap salurkan hewan kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2022 di Provinsi Papua Barat. Satu hewan kurban yang akan disalurkan oleh DPW Garnita Malahayati Nasdem Papua Barat pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2022 merupakan kerjasama antara Balai Pengajian Teknologi Papua Barat dengan DPW Garnita Malahayati Nasdem Papua Barat dengan memberikan 1 ekor sapi sebagai korban. Asero, Kepala BPTP Papua Barat menyampaikan, 1 ekor sapi yang diberikan kepada DPW Garnita Malahayati Nasdem Papua Barat berasal dari unit pelayanan teknis Kementerian Pertanian dan diserahkan kepada umat muslim di Kota Manokwari. Baik, hari ini sebenarnya tadi telah kita menyerahkan seekor sapi untuk kurban. Kami dari unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian terdiri dari BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat, karantina kelas 1 Sorong, karantina kelas 2 Manawari, secara bersama-sama dalam Hari Raya Idul Adha ini diberi tanggung jawab untuk menyerahkan seekor sapi
untuk dikorbankan dan dibagi kepada saudara-saudara kita yang Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Adapun sapi ini kami menyerahkan lewat organisasi Garda Wanita Papua Barat, dan tentunya di dalam kepedulian sosial mereka menyalurkannya kepada masyarakat yang memang sesuai dengan persyaratan kurban. Debbie Deborah Pangemanan, Ketua DPW Garnita Malahayati Nasdem Papua Barat, berterima kasih atas dukungan dari Kementerian Pertanian yang bisa memberikan 1 ekor sapi sebagai hewan kurban. Menurut Debbie, amanah yang diberikan akan disalurkan kepada umat Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Ya, baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur Garnita Papua Barat telah diperhatikan dalam arti setiap tahun diadakan bantuan di Hari Raya Kurban. Ini kami mendapat bantuan dari Kementan Papua Barat dan diserahkan langsung oleh kepala Kementan yang ada di Papua Barat. Dan kami Garnita Papua Barat akan menyalurkan ini kepada yang merayakan Hari Raya Kurban, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi mereka yang merayakan. Mungkin Adela Kalampung, Sekretaris DPW Garnita Malahayati Nasdem Papua Barat, menambahkan bantuan sapi kurban yang diserahkan berat bobotnya 800 kg dengan berat bersih sekitar 400 kg. Kami bersyukur atas kepedulian dan kerjasama yang baik dari Kementerian Pertanian. Dan bahwa bantuan kami yang diserahkan ini berat bobotnya itu 800 kg daging, dan terus bersihnya itu sekitar 400 kg. Dan kami sangat bersyukur bahwa ada kepedulian dari Kementan untuk membantu Garnita Papua Barat untuk saling membagi bagi umat Muslim yang sedang merayakan Hari Kurban. Terima kasih. 1 ekor sapi yang dipotong, dikemas dalam plastik, terbagi habis kepada 300 kepala keluarga yang sudah terdata oleh DPW Garnita Malahayati Nasdem Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, atlet Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia atau IOSKI Papua Barat menoreh prestasi dengan menyabet 3 medali pada ajang Fornas ke-6 di Palembang. Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia IOSKI Papua Barat meraih 3 medali pada ajang Forum Olahraga Nasional Fornas ke-6 yang berlangsung di Palembang. Torehan 3 medali tersebut berasal dari kategori senam kreasi daerah tingkat pelajar meraih medali perak, kemudian kategori senam kreasi daerah tingkat dewasa atau umum meraih medali perunggu, serta kategori tunggal Open Style Battle 1. Prestasi pada ajang Fornas tersebut tentunya sangat membanggakan. Hal itu dikatakan manajer IOSKI Papua Barat, Johani Brian Makatita, usai menyambut kedatangan kontingen IOSKI Papua Barat di Bandara Rendani pada Minggu 10 Juli 2022 kemarin. Johani berharap prestasi yang telah diraih oleh atlet IOSKI Papua Barat dapat didukung oleh pemerintah daerah sebagai salah satu upaya pembinaan terhadap generasi muda Papua berprestasi. Jadi kalau kita dari IOSKI Papua Barat sendiri, ya untuk persiapan memang kami sudah dari tahun lalu ya, sudah ada talent scouting, kami sudah melaksanakan pelatihan bahkan 3 bulan sebelumnya dengan ya pelatihan seadanya, pendanaan seadanya, tapi di sisi lain saya bangga sekali ya, karena artinya dari keterbatasan yang kami miliki, tapi hari ini baik dari IOSKI tingkat remaja maupun tingkat umum mereka bisa membawa pulang medali atau piala untuk Provinsi Papua Barat. Terus mungkin harapan ke depannya mungkin untuk daripada pembinaan adik-adik? Harapan saya ke depannya kami berharap bisa ada perhatian lebih dari pemerintah Provinsi Papua Barat tentunya kepada atlet-atlet kami, karena memang mereka anak-anak asli Provinsi Papua Barat ya, ada dari beberapa dari Sorong, beberapa dari Manokwari, sehingga saya berharap mereka bisa diberdayakan. Artinya atlet-atlet lokal kita ini bisa diberdayakan dengan sumbangsi mereka seperti ini bisa menjadi motivasi dan juga perhatian bagi pemerintah dan kita semua, bagaimana kita kembali lagi mengembangkan skill dari anak-anak asli daerah kita. Sementara itu, Freddy Sanggenava yang bertindak sebagai coach mengatakan, pada ajang tersebut IOSKI Papua Barat menampilkan senam kreasi dengan konsep pangkur sagu pada tingkat pelajar dan tema burung kasuari pada tingkat dewasa maupun umum. Untuk
di kategori pelajar kan ada 12 tim, yang mana juga mereka semua mempersiapkan tarian daerah mereka yang sangat luar biasa, dan juga trik-trik mereka yang mereka pakai untuk bertanding semua sangat luar biasa tapi kami juga tidak bisa melihat itu dengan sebelah mata, tapi kami tetap bertarung dan kami juga percaya bahwa tarian Papua juga bisa, ya penuh dengan energi, bisa memberikan hasil terbaik untuk kita punya tanah ini. Salah satu atlet IOSKI Papua Barat, Moses Alfandi Samberi, mengaku bangga karena berhasil menyabet juara 2 dan mengalahkan provinsi lainnya. Ia berharap di Fornas selanjutnya dapat menyabet medali emas. Hal senada juga diutarakan Puta Alfaramar yang meraih medali perunggu atau juara 3 pada kategori Open Style Battle 1 dari Inargoboy, Indonesia. Perasaan saya sih lumayan karena ini juga sesuatu yang baru, ini saya baru pertama kali juga ikut acara Fornas ini. Gimana kira-kira melihat saingan-saingannya, terus kalian punya gerakan sendiri gimana? Lumayan terkejut karena semua di sana lumayan bagus lah, semua perjuangan semua tim lumayan, ya mereka bekerja keras, tapi ya kita mampu berikan hasil yang terbaik sih. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Minggu 10 Juli 2022 kemarin, BPPKB dan PW Jemaat GKI Otto Geisler dilantik untuk masa periode 2022-2027. Berikut informasinya untuk Anda. Minggu 10 Juli 2022 kemarin, Badan Pengurus Persekutuan Kaum Bapak dan Persekutuan Wanita Jemaat GKI Otto Geisler Manokwari dilantik untuk masa periode 2022-2027. Diawali dengan ibadah minggu pagi yang dipimpin oleh Pendeta Septinus Titohu, STH. Dalam renungan firman-Nya dalam kitab Keluaran pasal 29 ayatnya yang ke-38 hingga 46, menyampaikan bahwa sebagai umat Tuhan kita harus benar-benar sungguh mempersembahkan kehidupan ini dari yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan yang hidup dalam pelayanan di kehidupan sehari-hari. Dalam pelantikan ini diharapkan adanya kerjasama, saling membantu sama lain, serta kesetiaan dalam melakukan tugas pelayanan terhadap jemaat. Setelah dilantiknya, Badan Pengurus Persekutuan Kaum Bapak dan Persekutuan Wanita Jemaat GKI Otto Geisler dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari pengurus yang lama kepada yang baru, dan juga pengucapan syukur ulang tahun Persekutuan Wanita Jemaat GKI Otto Geisler yang ke-50 tahun. Jeffrey Arswana, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, beberapa agenda mekanik akan dilaksanakan di Provinsi Papua Barat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air. 17 Agustus merupakan hari penting bagi bangsa Indonesia. Tepat tanggal tersebut Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dan tahun 2022 Indonesia genap 77 tahun. Berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah, khusus di daerah Provinsi Papua Barat 2 tahun belakangan, karena negara kita dihadapkan dengan COVID-19, perayaan Hari Kemerdekaan tidak dilaksanakan seperti biasanya. Namun untuk di tahun 2022 semangat kemerdekaan akan terus digelorakan, sehingga berbagai kegiatan akan dilaksanakan untuk menyongsong peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Paterpau saat diwawancarai mengatakan, pemerintah Provinsi Papua Barat telah membentuk tim untuk pelaksanaan perayaan HUT RI ke-77 tahun.
Kegiatan yang akan dilaksanakan akan menarik generasi muda dan juga anak milenial, serta masyarakat untuk mengikuti pesta Hari Kemerdekaan, dan tugas pemerintah Provinsi Papua Barat hanya sebagai jembatan untuk melaksanakan pesta rakyat tersebut. Asisten 1 ya, Pempa Sekda. Karena kemarin kita sudah rapatkan beberapa agenda yang sedang dibuat. Sangat menarik. Nanti akan diumumkan dulu untuk memberikan dorongan pada anak-anak milenial, anak-anak muda kita, pemuda kita, dan nanti masyarakat untuk siap-siap mengikuti pesta Hari Kemerdekaan. Kita hanya jembatan saja memfasilitasi semuanya, baik yang di provinsi maupun kabupaten dan kota. Beberapa persiapan yang sudah dilakukan saat ini, salah satunya pembersihan Stadion Sanggeng Manokwari, karena berbagai kegiatan akan dipusatkan di Stadion Sanggeng Manokwari. Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu olahraga e-sport. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat bersama dengan pemerintah Kabupaten Manokwari, Jumat kemarin menyerahkan bantuan hewan kurban di Masjid Baitul Amin, Distrik Pravi. Penyerahan bantuan hewan kurban oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Manokwari dilakukan langsung oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dan Bupati Hermus Indo. Penyerahan bantuan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha pada 10 Juli besok dihadiri pimpinan Forkopimda Provinsi Papua Barat, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Manokwari, serta pimpinan OPD Kabupaten Manokwari. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau pada kesempatan tersebut menyampaikan jika kehadiran pemerintah Provinsi Papua Barat semata-mata hanya untuk berbagi dengan umat yang membutuhkan dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Penjabat Gubernur juga mengingatkan Kamtipmas harus terjaga dengan baik dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Kepada para pemuka agama Islam dan pimpinan masjid di dataran Warpramasi yang hadir, Waterpau juga berharap agar selalu mendoakan keamanan di Provinsi Papua Barat. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat. Selain itu, pembinaan kepada umat beragama juga wajib dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang ada di Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat. Inilah bentuk atau wujud pelayanan sebagai hamba Allah yang tentu kita hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Yang kedua, Bapak Ibu semua, kita juga ingin beribadah kepada Allah. Sebagai penyelenggara negara, kita mau supaya pemerintahan kita ini mau diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam perjalanan ini. Karena itu, apa yang menjadi milik Allah, kita juga wajib kembalikan kepada milik Allah, kepada Tuhan. Amin. Kita berharap bahwa pembinaan umat beragama dari seluruh umat termasuk umat Islam di Kabupaten Manokwari ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesempatan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat untuk bisa beribadah menurut ajaran agamanya masing-masing dan membina supaya kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Manokwari bisa terjadi, dan di dalam kerukunan dan kedamaian yang tercinta di antara kita, saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkat kepada kita semua. Pada perayaan Idul Adha tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Manokwari menyumbangkan 100 ekor sapi bagi umat muslim di Kabupaten Manokwari
yang mana 52 ekor sapi diperuntukkan masjid di dataran War Pramasi dan 48 ekor bagi masjid dan musola di kota Manokwari. Bupati berharap umat muslim tidak melihat dari jumlah bantuan yang diberikan, namun dilihat dari hati yang memberi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menyerahkan sapi kurban 1,4 ton bantuan Presiden Joko Widodo dan bantuan sapi kurban dari pemerintah Provinsi Papua Barat kepada pengurus Masjid Agung Al-Akbar Sabtu 9 Juli 2022. Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpauw melakukan kunjungannya ke Kota Sorong untuk menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Joko Widodo maupun bantuan sapi kurban dari pemerintah Provinsi Papua Barat pada Sabtu 9 Juli 2022. Kedatangan penjabat Gubernur Papua Barat didampingi Pangdam 18 Kaswari Mejen TNI Gabriel Lema, Panglima Kormada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah bersama Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau disambut pengurus Masjid Agung Al-Akbar. Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw mengatakan, bantuan sapi kurban dari Presiden hari ini serentak dilakukan di tanah air. Khusus di Kota Sorong, Papua Barat, sapi seberat 1,4 ton dari bantuan Presiden ini diserahkan ke perwakilan Masjid Agung Al-Akbar. Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Presiden yang masih setia melihat rakyatnya. Dengan bantuan sapi kurban, di Kota Sorong menambah berkah bagi umat Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Pertama, Bapak Presiden memberikan satu ekor dengan berat lebih 2,04 ton. Kebutuhannya alhamdulillah ya. Kita bersyukur Bapak Presiden masih setia melihat warganya, rakyatnya. Kami di Papua Barat diterima oleh perwakilan dari Masjid Al-Akbar, Agung Al-Akbar di Kota Sorong. Kami bersama pemerintah Provinsi Papua Barat dan masyarakat di Manokwari Kota Sorong mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan dan perhatian. Bantuan sapi kurban dari pemerintah Provinsi Papua Barat ada 31 ekor sapi untuk kabupaten kota, sementara bantuan sapi dari Dinas Peternakan ada 7 ekor yang sudah diserahkan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 7,0 skala Richter mengguncang Sorong, Papua Barat. Dan menurut data BMKG, gempa tersebut berpotensi tsunami yang melanda Pulau Sop dan Pulau Dom di wilayah Kota Sorong. Gempa 7,0 skala Richter mengguncang wilayah Sorong, Papua Barat, dan gempa tersebut berpotensi tsunami. Selanjutnya, Panglima Kormada 3 memerintahkan untuk membentuk Satgas dan segera melaksanakan patroli dengan menerbangkan pesawat heli HU-4207 TNI Angkatan Laut untuk menyisir sekitar perairan Sele dan Rangka mencari korban akibat tsunami. Sementara itu, heli HU-4207, KRI Teluk Weda 526, KRI Albacora 867 dan kapal instansi pemerintah, kapal SAR di sepanjang perairan Sele melaksanakan evakuasi warga sekitar Pulau Sop dan Pulau Dom untuk dibawa menuju ke posko di Mako Koarmada 3. Selanjutnya dilaksanakan penanganan medis lebih lanjut, bantuan sosial dan proses rehabilitasi. Dan penanganan lebih lanjut akan dievakuasi ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Utojo via udara dengan heli 4207 atau via darat dengan mobil ambulans. Itulah manuver lapangan latihan operasi penanggulangan bencana Koarmada 3 berlangsung pada Jumat 8 Juli 2022.
yang berlangsung di perairan Sorong dan Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 262 personil melibatkan unsur KRI Koarmada 3, Heli HU-4207, TNI Angkatan Laut, Sea Rider Kopaska Koarmada 3, Tim Satpaska dan Dislamber Koarmada 3, serta instansi samping baik BMKG, BPBD, Basarnas, KPLP, Polres Sorong, dan Kodim Sorong. Panglima Koarmada 3 yang diwakili Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Yeheskel Katiandago mengatakan latihan penanganan bencana melibatkan BMKG, Basarnas, KPLP, dan unsur kepolisian serta TNI untuk menyatukan stakeholder yang ada di daerah dalam menghadapi ancaman nyata bencana yang tidak bisa diprediksi sehingga menjadi agenda Koarmada 3. Saat ini Koarmada 3 sedang menggelar latihan bencana bersama-sama dengan semua stakeholder yang dimiliki oleh daerah, khususnya di Papua Barat ini. Papua Barat kita melibatkan semua unsur yang terlibat di dalam penanganan seandainya terjadi bencana. Kita satukan mereka bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Ancaman ini adalah ancaman nyata, bencana yang tidak bisa diprediksi. Sehingga ini menjadi agenda bagi Koarmada 3 juga secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Sementara itu, Kepala BMKG Sorong Ruli Oktavia mengatakan wilayah Sorong merupakan daerah yang berpotensi aktivitas gempa yang cukup tinggi dalam sebulan mencapai 200. Dari sisi kegempaan, Kota Sorong adalah daerah yang berpotensi untuk terjadi aktivitas kegempaan yang cukup tinggi. Ya, dari catatan kita, setiap bulannya kemarin saja hampir 200-an satu bulan, itu monitoring kita, dan kami dengan kegiatan ini paling tidak ya menyadarkan kita bahwa Sorong sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi. Sebagaimana kita tahu bahwa bencana itu menjadi tanggung jawab kita bersama, jadi kita harus lebih banyak untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, tapi juga melakukan sosialisasi, simulasi, menyiapkan masyarakat untuk waspada ketika terjadi bencana dan tanggung. Kami dari Basarnas Sorong terkait masalah kegiatan latihan simulasi penanggulangan bencana ini kami sangat apresiasi, terkhusus buat Koarmada 3 yang berkenan menyelenggarakan. Dengan adanya latihan ini kita bisa bersinergi, bisa tahu siapa dan berbuat apa, sehingga ke depan kita dalam pelaksanaan kegiatan kebencanaan ini sudah tahu kita berada di mana. Dengan sering-sering latihan ini bisa akan melatih kita untuk melakukan respon cepat atau reaksi cepat. Dalam latihan operasi penanggulangan bencana di akhir kegiatan diberikan bantuan sembako dan dukungan makanan dapur umum disiapkan Satgas Penanggulangan Bencana kepada masyarakat sekitar. Pelaksanaan manuver lapangan pada latihan penanggulangan bencana tahun 2022 dapat terlaksana dengan aman dan lancar, yang diakhiri dengan pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi di Gedung Serbaguna Maspar di Mako Koarmada 3. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, setelah 10 tahun lamanya, akhirnya Perbasi Provinsi Papua Barat melantik pengurus Perbasi Kabupaten Manokwari Selatan yang dipimpin oleh Charles T. Mandacan. Doa syukur berkenan dengan Jumat 8 Juli 2022 bertempat di Glen Miguel Ruko Ransiki, Manokwari Selatan, Papua Barat. Ketua Perbasi Provinsi Papua Barat Aldo Rino P. Rumbrawer melantik pengurus daerah Perbasi Kabupaten Manokwari Selatan, yang dimana acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Manokwari Selatan yang juga selaku Ketua KONI, pengurus Perbasi Provinsi serta Forkopimda Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam sambutannya, Ketua Perbasi Provinsi Aldo Rino Rumbrawer mengatakan dengan dibentuknya organisasi Perbasi di daerah, khususnya di Manokwari Selatan, dapat melihat dan mengasah potensi-potensi anak-anak muda Manokwari Selatan untuk dilatih sebagai atlet basket profesional, agar ke depan Kabupaten Manokwari Selatan dapat memberikan kontribusinya dalam berbagai event kejuaraan basket. Kemarin contoh ada calon yang ambil atlet dari luar untuk ikut prabowo, kita tidak salahkan, karena memang pembinaan di daerah-daerah tidak ada. Salah satunya pembentukan pengurus kabupaten kota
di mana induk organisasi KONI provinsi anggotanya kita, dan pembinaan usia dini, usia menengah, usia umum itu ada di kabupaten kota. Kita kalau mau memiliki atlet yang berprestasi, kita harus bagaimana untuk kerja keras, mensupport, mendukung program jalan, baru bisa menghasilkan atlet yang bisa berprestasi di tingkat daerah maupun nasional nanti. Karena bahwa atlet di luar, dengan catatan semua kepengurusan kabupaten kota yang ada dilatih itu secara mengikuti kejurda, kita menyeleksi atlet di situ dan kita akan seleksi dan mencoba untuk masuk tim Prapon nanti. Tak hanya itu, Wakil Bupati Manokwari WMP Willy Rengkung yang juga sebagai Ketua KONI mengapresiasi pengurus Perbasi yang telah dibentuk. WMP mengatakan walau dengan segala keterbatasan, Pemda tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan di bidang olahraga. Diakuinya bahwa potensi atlet muda di Manokwari Selatan cukup tinggi, namun terkendala finansial akibat pandemi COVID-19. Menjadi pengurus tidak sekedar hanya untuk ikut ramai, merasa bangga kalau saya ada dalam pengurus, tetapi punya tugas yang mulia di dalam. Tidak karena gagah-gagahan saja saya tampil sebagai pengurus. Yang bisa ke depan yang dicapai oleh Perbasi Kabupaten Manokwari Selatan. Saya mendengarkan harapan-harapan dari Pak Ketua yang sudah dilantik ke depan dalam pembinaan yang dari pembinaan yang usia dini, mendengar dan umum ini perlu disikapi dengan baik, karena bicara olahraga yang berdaya saing tidak saja asal-asalan, tetapi penuh kesungguhan, penuh dedikasi dan perhatian. Hilangkan di antara pengurus bahwa kalau saya jadi pengurus tentu saya dapat saya. Pembentukan pengurus Persatuan Basket se-Indonesia di Kabupaten Manokwari Selatan akan mempersiapkan program-program pelatihan yang bertujuan untuk membentuk atlet-atlet muda untuk dipersiapkan dalam ajang Kejurda, Prapon, dan juga PON. Dari Manokwari Selatan, Jeffrey Arzona, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, setelah dilantik sebagai Ketua Perbasi, Charles Mandacan fokus untuk membentuk dan membina atlet muda yang berada di Manokwari Selatan, walau dengan keterbatasan fasilitas pelatihan. Hal ini dikatakan Charles Mandacan setelah pelantikan dirinya sebagai Ketua Persatuan Basket se-Indonesia wilayah Manokwari Selatan. Dirinya mengakui untuk saat ini pihaknya akan fokus untuk mengumpulkan klub-klub yang ada untuk dibina dan dipersiapkan menjadi atlet daerah. Selain itu, pihaknya telah mengajukan permohonan proposal kepada pihak Pemda agar diberikan fasilitas lapangan umum yang nantinya akan dikelola oleh Perbasi. Proyek Mansel, sehingga nama Mansel ini ada di kancah-kancah nasional terkenal di Indonesia. Kalau bisa mendunia ya, kenapa tidak bisa? Oke, siap. Terima kasih kan. Oke, ingatkan tadi Pak Ketua Perbasi Papua Barat sudah sampaikan bahwa kita main basket ini tidak seperti olahraga lain. Salah sedikit ada traveling, salah sedikit ini. Jadi perlu dibina baik. Kita akan bina dari SD, SMP, SMA, dan kita juga akan lihat klub-klub. Ada berapa klub kita mau nanti data berapa klub di Kabupaten Mansel ini. Masih butuh lapangan basket. Sementara ini masih pakai? Sementara ini kan kita masih pakai dari SMA 1. Oh, SMA 1 Ramsiti. Ini kan kenapa tadi saya usul? Karena ini kan fasilitas sekolah. Dan kami usul ke pemerintah dalam hal ini menyiapkan yang umum untuk punya Pemda yang dikelola oleh Perbasi. Tak hanya itu, Charles juga dalam kesempatan tersebut mengaku siap membentuk atlet-atlet muda berprestasi yang akan mewakili Kabupaten Manokwari Selatan pada event-event bergengsi. Dari Manokwari Selatan, Jeffrey Arizona, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, setelah memperoleh hasil yang baik pada Kejurda Atletik tingkat provinsi,
Pemda Kabupaten Manokwari Selatan komitmen menciptakan atlet berprestasi dari Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini dikatakan WMP Weli Rengkung selaku Ketua KONI Daerah Manokwari Selatan di sela-sela acara pelantikan pengurus Perbasi Manokwari Selatan. Diakui WMP, pihaknya di Kabupaten Manokwari Selatan hingga kini masih fokus membina potensi-potensi atletnya yang berada di Kabupaten Manokwari Selatan. Walau dengan keterbatasan dana, mereka optimis untuk tetap memajukan dunia olahraga di Kabupaten Manokwari Selatan. Kabupaten Manokwari Selatan dalam event provinsi Kejurda Perbasi yang ketiga itu kita mengirimkan kurang lebih 30 atlet mengikuti dari cabang lari 100, 200, 800, 5.000 dan 10.000. Ini sebagai wujud bahwa pembinaan itu berjalan. Sama halnya dengan maka kehadiran Manokwari Selatan sebagai bukti bahwa pembinaan itu berjalan. Dan diharapkan dari 30 ini tentu bisa berbicara dari 13 kabupaten kota yang hadirannya 10, dan itu bisa kita ukur sejauh mana sih Perbasi di Papua Barat ini bisa memberikan kontribusi bagi atletnya, pembinaan prestasi yang terukur di tingkat kabupaten dan provinsi, bahkan tingkat nasional. Itu harapannya. Ada yang usia dini, ada yang usia menengah, dan yang umum. Hingga ke depan kita terus bina dan bisa memberikan kontribusi untuk event PON misalnya. Untuk menjawab semua itu, KONI Kabupaten Manokwari Selatan melakukan pembinaan atletnya sejak dini, yaitu dari jenjang SD, SMP, dan SMA. WMP pun menambahkan pihaknya sempat terkendala pembinaan diakibatkan pandemi COVID-19 yang membuat pihaknya mengalami keterbatasan finansial. Dari Kabupaten Manokwari Selatan, Jeffrey Arizona, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi terakhir, pemirsa, Koalisi Merah Putih menyalurkan bantuan sosial kepada warga Kampung Makbon Petrus Kaviar Amban Manokwari pada Kamis 7 Juli 2022 kemarin. Bantuan itu diberikan guna perbaikan ruas jalan serta bantuan sembako berupa beras, telur, supermi, serta bahan material pasir dan semen yang berada di Kampung Makbon Petrus Kaviar Amban pada Kamis 7 Juli 2022. Ketua Laskar Merah Putih Arsyad Lamadia mengatakan, kegiatan ini dalam bentuk kepedulian Koalisi Merah Putih kepada masyarakat yang berada di Kampung Petrus Kaviar. Lamadia menyebutkan selama ini informasi yang didapat bahwa masyarakat mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Dan hal inilah yang menjadi diskusi Koalisi Merah Putih memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat kampung. Mengeluhkan persoalan kampung mereka, yang ini menjadi diskusi kami selama ini bahwa banyak kampung-kampung yang terabaikan, yang belum tersentuh oleh program dari pemerintah. Untuk itu kami mengawal, koalisi ini mengawal bagaimana program ini bisa mencapai sampai tepat sasaran. Untuk itu kami hadir untuk bagaimana merespon itu, segera menurunkan bantuan yang harus diserahkan ke masyarakat. Yang dibantukan ya banyak hal kami dari koalisi sudah lakukan. Salah satunya yang ada di Makbon ini berupa material yang kami turunkan. Bantuan lagi berupa sembako dan mungkin nanti untuk nelayan, seperti ada masukan dari beberapa toko pemuda nelayan yang ada di sini. Salah satu warga Kampung Makbon, Edi Butoy, mengapresiasi Koalisi Merah Putih yang telah melakukan perbaikan jalan cor di kampungnya. Karena selama ini ia dan warga kampung mengalami kesulitan melintas jalan licin, apalagi di waktu musim hujan tiba. Jalan cor, karena selama ini kami juga sangat susah untuk dengan kendaraan kami. Mana tempat ini kami ulang dengan lewat ini, tapi dengan adanya bantuan ini mungkin bermanfaat bagi kami ke depan. Sementara itu, warga Kampung Makbon menyebutkan sebelumnya sudah ada beberapa dinas yang turun ke lokasi ini untuk mengecek kondisi jalan di kampungnya. Namun sampai saat ini belum juga terrealisasi. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.